Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 90 dengan nama saya sendiri adalah Baskoro Hadi Sulistyo dengan nomor induk mahasiswa D1020272. Izin konfirmasi dulu Ibu. Di sini kenapa hanya nama saya yang saya tulis? Karena rekan saya tidak mengerjakan sama sekali dari awal sampai akhir, maka dia dicoret oleh hasil saya. Mungkin konfirmasinya cuma segitu aja Bu, terima kasih. Langsung saja masuk ke materi. Rencana geometrik jalan raya dengan ketentuan satu di luar kota, dua lokasi jalan, lihat peta topografi dari titik C sampai titik K, skala peta 1:25.000, panjang jalan menyesuaikan peta dan skala, fungsi jalan kolektor, 6 klasifikasi medan menyesuaikan identifikasi peta topografi, 7 VLHR SMP per hari yaitu sebesar 30.000 sampai 50.000. Di sini adalah peta 9 di mana peta saya, dan ini adalah peta yang sudah saya gambar dari titik C ke K, di mana garis yang saya lingkari ini adalah trase 1 dan ini trase 2, dan yang bawah adalah trase 3. Selanjutnya, penentuan kriteria desain teknis jalan, Surat Edaran Nomor 20/SE DB 2021. VD yang dipilih adalah 80 km per jam dengan ketentuan peran menghubungkan antara ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi dapat dilihat dari tabel 5-1. Dua penggolongan jalan. Golongan jalan saya adalah lokal. Sistem jaringan jalan atau SJJ adalah primer. Status jalan adalah jalan nasional. Fungsi jalan adalah kolektor primer. Kelas jalan adalah kelas 1, 2, dan 3. Spesifikasi penyedia prasarana jalan adalah JRY. Rentan kecepatan desain atau VD adalah 40-80 km per jam. Oleh karena itu kami mengambil VD yang terbesar yaitu 80 km per jam. Untuk ini semua didapatkan dari tabel 51, di mana di sini adalah IKP, peran menghubungkannya adalah IKP atau ibu kota provinsi dengan ibu kota provinsi. Selanjutnya pengelompokan fungsi jalan adalah jalan kolektor primer. Setelah itu status penyelenggara jalan adalah jalan nasional. Kelas jalan di sini adalah kelas kami adalah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. SPPJ atau spesifikasi penyedia prasarana jalan adalah JRY. Setelah itu tipe jalan paling kecil adalah 4/2T dan rentang VD km per jam adalah 40-80. Selanjutnya adalah elemen kriteria jalan. Jarak pandang henti saya adalah 130 meter dari tabel 5/11 yang ini. Jalan saya adalah datar mengikuti peta karena peta 9 adalah relatif datar. Selanjutnya panjang lengkung horizontal minimum atau RMIN adalah 250. Dapat dilihat dari tabel 5/18. 250, maaf. Yang emak saya 6 karena di atas tadi 6. Emak saya adalah 6. Dan radius lengkung horizontal saya adalah 379 meter. Dilihat dari tabel 5/17 yang ini. Setelah itu adalah lengkung peralihan yaitu 40 sebesar 44 meter. Tabel 5/41 yang ini.
Selanjutnya, kelandaian memanjang maksimum yaitu 5% dari tabel 5-48. Ini karena medan saya datar, maka saya ambil 5% dan spesifikasi penyedia prasarana jalan saya adalah JRY, maka kelandaian maksimum saya ambil 5 dengan medan datar. Setelah itu, panjang kelandaian kritis sebesar 450 meter dari tabel 549 dengan kelandaian memanjang 5% dan panjang kelandaian kritis adalah sebesar 450 meter. Selanjutnya, kontrol desain untuk lengkung vertikal cembung berdasarkan JPA saya adalah 26 dari tabel 5-55. Nah, ini adalah VD saya 80 dengan JPA 130 dan nilai K sebesar 26. Lanjut, kontrol desain K untuk lengkung vertikal cembung berdasarkan JPM sebesar 70 dari tabel 5-56. Ini dengan VD 80, terus kontrol K untuk lengkung vertikal cembung berdasarkan JPM adalah 70 dengan JPM sendiri 245 meter. Setelah itu kontrol desain untuk vertikal cekung sebesar 30 dari tabel 5-57. Ini kontrol desain K dengan lengkung vertikal cekung dengan VD saya 80, JPA 130 dan nilai K saya adalah 30. Oke, untuk selanjutnya adalah geometrik jalan. GDJ saya adalah 5490 dari tabel sini. Lalu selanjutnya tipe jalan dan dimensi jalan. Yang pertama adalah tipe jalan saya adalah 4/2T. Terus lebar lajur saya adalah 2 kali lebar jalur saya adalah 2,55 dengan lebar jalur 2,75 adalah setengah dari 5,55. Lanjut, lebar median saya adalah 9. Selanjutnya, lebar bahu saya adalah 2. Lebar drainase 1,5. Ambang pengaman 1 meter. Dan jenis perkerasan adalah ACH SWC Super Wave Regrade dari sini. Dan kemiringan melintang normal untuk bahu luar saya adalah 6% dan perkerasan sebesar 2%. Lanjut, ini adalah salah satu data azimut trase 2. Sebetulnya dibuatnya 3. Ini saya ambil salah satu berdasarkan ini semua. Untuk mendapatkan koordinat, titik koordinat baik yang X ataupun Y itu dari CAD. Ini salah satu contohnya adalah di trase 1, di mana sudutnya adalah sudut azimutnya adalah 83,63. Ini untuk azimutnya dan koordinatnya adalah yang titik C adalah 0,00 dan PI1 adalah 31,8597, yang X dan yang Y adalah 2,9932. Lanjut, setelah itu ini adalah data yang digunakan untuk membuat LP atau long profile.
Itu mulai dari kanan kiri trase, panjang jarak, tinggi kontur, AX, tinggi kontur atas bawah. Ini didapat juga dari CAD, dari garis AX. AX yang ini adalah nilai A, 1,67 dari sini, dan X adalah 3,57 juga dari sini. Selanjutnya, kelandaian melintang. Ada STA, ketinggian kiri kanan, delta H, lebar potongan dari panjang CS, kelandaian, klasifikasi medan. Karena di peta 9 adalah relatif datar, maka klasifikasi medan semuanya adalah datar. Selanjutnya adalah kelandaian memanjang. Itu ada jarak panjang, tinggi kontur, tinggi titik, dan L. Ini adalah salah satu gambar LP kami. Untuk LP sendiri ada 3 LP dari ketiga trase. Kami ambil salah satu dari contoh adalah trase 2. Yang ini data-data yang dibutuhkan dan didapatkan adalah stationing, elevasi muka tanah asli atau MTA, grade muka tanah asli, elevasi rencana jalan, grade muka tanah rencana, beda tinggi, titik-titik penting, dan keterangan. Selanjutnya adalah pemilihan trase, di mana pemilihan trase mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah kelandaian, mempertimbangkan beberapa hal yang lebih sedikit, dan itu akan mendapatkan 1 poin. Contoh, data-data yang diperlukan adalah di antara lain kelandaian melintang, kelandaian memanjang, alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, jumlah galian, jumlah timbunan dan galian, posisi dengan jalan kereta api atau JKA, dan jarak total. Bila dilihat dari data ini, untuk perbandingan kelandaian melintang dari ketiga trase 2 mendapatkan 1 poin karena kelandaian melintangnya paling kecil di antara ketiga trase ini. Selanjutnya adalah kelandaian memanjang, 1 poin untuk trase 3 karena trase 3 mendapatkan nilai yang paling kecil di antara ketiga trase. Selanjutnya, alinyemen horizontal. Di sini jumlah alinyemen horizontal paling sedikit ada di trase 1, lebih sedikit dibandingkan ketiga trase lainnya. Selanjutnya, alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal di sini yang paling sedikit adalah di trase 2, di mana jumlahnya ada 3. Oh, maaf, harusnya 2, ini saya salah. Terus jumlah galian untuk nilai terkecil ada di trase 3. Jumlah timbunan ada di trase 2 yang paling kecil, dan jumlah timbunan dan galian yang paling kecil adalah di trase 2. Sedangkan jarak total paling rendah ada di trase 2 sebesar 6 km 714 meter. Selanjutnya adalah desain alinyemen horizontal, di mana ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain adalah nilai LL, LC, dan LS harus lebih kecil dari waktu, dan ini adalah nilai P, di mana nilai P kalau lebih kecil dari 0,25 dia merupakan tikungan SCS. Kalau lebih besar dia adalah SCS. Kalau lebih kecil dia merupakan tipe full circle. Selanjutnya ini adalah data saya, analisa perhitungan saya yang sudah saya hitung, di mana semua trase
menggunakan tipe SCS spiral circle spiral di mana nilai P atau disentase ini lebih besar dibandingkan 0,25, maka menggunakan tipe SCS. Dan ini adalah syarat lengkung yang harus dipenuhi di mana LC saya lebih kecil daripada waktu tempuh dan nilai L juga lebih kecil daripada nilai waktu tempuh. Ini juga nilai LS saya juga lebih kecil, maka memenuhi untuk trase 1 semuanya memenuhi. Dan di tikungan 2 ini juga tipe SCS dikarenakan nilainya lebih besar daripada 0,25. Dan untuk syarat lengkungnya juga semuanya memenuhi. Untuk tikungan 3 menggunakan SCS juga karena nilainya lebih besar daripada 0,25 dan syarat lengkungnya untuk semuanya memenuhi. Di tikungan 4 juga menggunakan tipe SCS dikarenakan nilai P lebih besar dari 0,25. Dan untuk syarat lengkung sendiri juga memenuhi untuk ketiganya. Dan terakhir di tikungan 5 kami juga menggunakan tipe SCS dikarenakan nilai P-nya kami lebih besar daripada 0,25 dan syarat lengkungnya juga memenuhi. Dan ini adalah data yang dapat saya ambil di mana Emax saya kan 379 dan saya mengambil di R saya kan 379 dan saya mengambil 300 dengan theta S sebesar 4,7746 dan nilai P 0,3471, nilai K 24,9942, nilai X 49,9602 dan nilai Y 1,4872. Dan ini adalah penentuan LS di mana untuk E normal saya 3 dan Emax saya adalah 6% dan lebar lajur saya adalah 2,75 meter. VD saya adalah 80 km, tipe jalan saya adalah 4/2, dan ini adalah rencana yang ini R saya adalah 300 yang saya ambil karena Emax saya 379 dan rencana yang saya dapatkan adalah 5,9 dan LS saya adalah 49 karena saya menggunakan 4/2. Dan ini adalah gambar. Ini alinyemen horizontal PI1 tipe SCS di mana ini adalah panjang R dan ini adalah sudut di sini adalah 23,29 dan theta S-nya adalah 4,7746. Ini adalah gambar diagram super elevasi di mana rencana saya adalah 5,9 dan ini adalah garis E0 dan ini adalah E normal sebesar 3 didapatkan dari tabel tadi dan ini adalah rencana saya sebesar 5,9. Selanjutnya ini adalah gambar control overlapping di mana dimulai dengan titik C dengan STA 0 plus 00 dan di sini adalah PI1
dengan STA 1 plus 500 dan di sini adalah PI 2 dengan STA 3 plus 00 dan di sini adalah PI 3 dengan STA 4 plus 00. Di sini adalah PI 4 dengan STA 5 plus 00 dan di sini adalah PI 5 STA 5 plus 550 karena tadi tikungan saya ada 5 dan di sini adalah titik K dengan STA 6 plus 714 meter. Lanjut alinyemen vertikal di mana dikatakan dalam sebuah di modul untuk lengkung vertikal, jika nilainya positif maka lengkungnya akan lengkung vertikal dan jika negatif maka lengkungnya tersebut adalah lengkung vertikal cembung. Yang cembung tadi adalah nilainya positif. Di sini perhitungan lengkung vertikal saya, di mana untuk nilai A sendiri adalah grade 1 dikurangi grade 2, di mana grade 1 saya adalah yang satu adalah titik C dikurangi PPV 1 dengan nilai 85,40 dikurangi dengan 8540 dikali 100% maka mendapat nilai 0%. Dan di grade 2 PPV 1 dikurangi PPV 2 dengan tinggi sebesar 8540 dikurangi dengan 8746 dibagi 600 dikali 100% maka mendapat negatif 0,34%. Dan untuk nilai ini sendiri grade 1 dikurangi grade 2 maka 0,00 dikurangi negatif 0,34 mendapatkan hasil sebesar 0,34, maka lengkung vertikal saya adalah cekung. Selanjutnya untuk lengkung vertikal yang kedua, ini adalah cembung dikarenakan hasil dari nilai A adalah positif. Di sini G1 yang didapat grade 1 yang didapatkan adalah ini harusnya negatif. Saya salah menuliskan di sini grade 1 harusnya negatif 0,34 dan yang di bawahnya ini adalah positif 00 karena nilainya adalah negatif 0,34 maka lengkung vertikal di titik 2 adalah cembung. Selanjutnya lengkung vertikal 3 cekung dikarenakan nilai A yang didapat adalah positif, di mana grade 1 dikurangi grade 2, grade 1 sendiri adalah 0 dan grade 2 ini hasilnya harusnya negatif 0,20. Dan untuk hasilnya adalah 0,00 dikurangi negatif 0,20 akan mendapat 0 plus 0,20%. Untuk gambar lengkung vertikal sendiri kurang lebih seperti ini, di mana panjang ini sampai sini adalah LV. Terus selanjutnya dari titik sini ke titik sini adalah S. Dari titik sini ke titik sini adalah Q dengan ketentuan S sebesar 8,33 meter dan Q dari titik ini ke titik ini adalah 16,67.
Selanjutnya, ini adalah CS saya dengan panjang jalan sekitar 22,5 dengan bahu dalam sebesar 0,5 meter dan median 1,5, lajur 1 adalah 2,75 dan lajur 2 adalah 2,75 dan bahu jalan saya sebesar 2. Drainase saya adalah drainase atau saluran tepi saya sebesar 1,5 dan ambang pengaman saya sebesar 1 meter. Untuk yang terakhir adalah koordinasi alignment, di mana untuk ini kita bisa lihat meskipun ini adalah trase LP trase 2 yang saya ambil, di mana di sini bisa kita lihat untuk PI1 sendiri adalah datar dan PI2 juga datar, PI3 juga datar, PI4 juga datar, dan PI5 juga datar. Di sini tikungannya untuk tikungan 1 ini tidak terlalu curam sehingga bisa dikatakan aman, dan di tikungan 2 juga tidak terlalu curam, jadi bisa dikatakan aman, dan di tikungan 3 ini lumayan curam tapi insya Allah aman, dan di tikungan 4 ini tidak terlalu curam juga sehingga aman. Di PI5 juga tidak terlalu curam sehingga aman. Selain itu, di sini juga ada perhitungannya mengapa jalan ini bisa dikatakan aman. Di sini di mana kebebasan samping yang diperlukan itu adalah 0,15, 0,105, sedangkan kebebasan samping yang tersedia adalah 5,75, sehingga di tikungan 1 bisa dikatakan aman. Untuk tikungan 2 juga sama, kebebasan samping yang diperlukan adalah 0,105 dan kebebasan samping yang tersedia adalah 5,75, maka bisa dikatakan tikungan 2 aman. Lalu di tikungan 3 juga sama, kebebasan samping yang diperlukan adalah 0,105 dan kebebasan samping yang tersedia adalah 5,75, maka di tikungan 3 bisa dikatakan aman. Di tikungan 4 juga sama, aman karena perhitungannya juga sama, dan di trase 5 juga sama, aman. Untuk itu bisa saya simpulkan koordinasi alignment di jalan yang saya buat aman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 90. Bila banyak salah dan kurangnya, saya pribadi minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.